Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama merefleksikan bacaan Alkitab dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 dalam Minggu Prapaskah keempat ini dengan satu tema, terang Kristus bersinar dalam perbuatanku. Kisah ini diawali dengan sebuah cerita di mana para murid bertanya kepada Yesus. Mereka berjumpa dengan orang yang buta sejak lahirnya. Mereka bertanya kepada Yesus, salah siapa ini? Kenapa mereka terlahir buta? Salah orang tuanya atau salah ia sendiri? Tapi jawab Yesus kepada para murid di ayatnya yang ketiga. Dan ini bagian yang menarik Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa bukan dia dan juga bukan orang tuanya yang berdosa, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sehingga kita diajak untuk tidak mudah untuk menghakimi orang ketika melihat sesuatu yang berbeda dari kita. Walaupun Yesus mendapatkan pertanyaan demikian dari para murid, Yesus tetap memulihkan, menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Ada mukjizat yang Yesus lakukan pada saat itu. Dan kemudian ketika Yesus melakukan mukjizat itu, orang-orang Farisi justru mencari celah. Mengapa Yesus melakukannya? Karena Yesus melakukan mukjizat di hari Sabat. Orang Farisi menyatakan bahwa yang Yesus lakukan itu melanggar aturan Yahudi. Tidak boleh bekerja di hari Sabat. Orang tua si buta itu ternyata takut mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Karena mereka juga takut kalau ketika mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan iman, orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus itu, ia semakin percaya, ia semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia menyembuhkan banyak orang, sekalipun orang-orang di sekeliling tidak mengakui dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Maka pengakuan bagi orang buta tersebut yang mengaku, aku percaya kepada Tuhan, itu merupakan pengakuannya yang terdalam. Bapak Ibu Saudara, bercermin dari cerita ini, apa yang bisa kita refleksikan, kita tunjukkan untuk menjadi terang dalam perbuatan kehidupan kita keseharian. Kita akan bercermin dari sikap para murid. Kita akan bercermin juga dari sikap orang-orang Farisi dan orang tua yang buta tadi. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita menghadapi masalah, kita memusatkan perhatian kita kepada solusi. Seringkali kita mudah mencari kesalahan orang lain. Seperti peristiwa yang saat ini terjadi di antara kita. Ketika kita menghadapi situasi karena virus corona ini, kemudian kita bertanya, siapa yang salah? Kenapa kita harus mengalami ini semua? Kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, maka kita mendapatkan jawaban bahwa apa yang terjadi ada kehendak Tuhan yang ingin dinyatakan bagi kita sekalian pada peristiwa ini. Bagian kedua yang ingin disampaikan adalah kita tidak melakukan diskriminasi bagi mereka yang berbeda. Misalnya bagi kaum disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, kita perlu mendengar suara mereka, kita perlu mengasihi mereka juga, menjadi bagian dalam kehidupan kita. 3, untuk menjadi terang dalam perbuatan kita juga harus saling peduli. Jangan merasa aman sendiri, tapi kita juga harus mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita bebas bertindak, tapi kita juga harus peduli terhadap setiap apa yang kita lakukan agar tidak mengancam keselamatan bagi orang lain di negeri ini. Dengan melakukan social distancing, kita juga berarti menyelamatkan kehidupan bersama. Mungkin saat ini kita aman, dan kita juga percaya dengan mengurangi jumlah aktivitas kita dan juga berinteraksi dengan yang lain, kita juga berupaya peduli terhadap kesehatan mereka dan diri kita juga. Bagian terakhir, kiranya kita semakin memiliki pengakuan yang kuat dalam diri kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias bagi saya, Bapak Ibu Saudara, dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua.